Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya teman-teman semua kelas 8 yang sudah naik kelas 9. Semoga kalian tetap semangat belajar, mudah-mudahan cita-cita kalian bisa tercapai. Tidak perlu panjang lebar ya kawan semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 9, khususnya bab 1 yaitu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya akan bertanya pada kalian, yaitu titik pokok permasalahan bab 1 ini, yaitu pangkat itu adalah apa. Jadi itu seperti kalian pengen mengenali makanan buah nanas. Nanas itu apa? Nanas itu adalah salah satu buah. Di sini yang kita bahas adalah pangkat. Pangkat adalah apa? Di pangkat itu adalah perkalian berulang. Ya, diperhatikan ya kawan semuanya. Jadi pangkat itu adalah perkalian berulang. Kita lanjutkan. Dari perpangkatan ini, pangkat sendiri itu ada beberapa macam dan banyak sekali. Jadi nanti kalian bisa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi kalau sudah memahami apa yang saya terangkan pada video pertemuan pertama ini, yaitu bilangan berpangkat. Contohnya kita masuk ke contoh ya. 5 kali 5 kali 5. Jadi angkanya kita tulis yaitu angka 5. Jumlahnya berapa 5-nya? Kan ada 1, 2, 3. Mungkin kalian sebagian sudah paham ya, 5 pangkat 3 ini dibaca 5 pangkat 3. Kita lanjutkan. 5 pangkat 3, 5 ini adalah angka induk atau pokok. 3 di sini adalah eksponen atau pangkat. Nanti kalau kurang jelas penulisannya, nanti silakan dilihat di deskripsi ya teman-teman. 5 pangkat 3, jadi 5 angka induk, 3 ini adalah eksponen atau pangkat. Nah, sekarang pertanyaannya, pangkat itu bisa disebut apa, Cah? Jadi pangkat itu bisa disebut jumlah atau faktor pengali. Jumlah atau faktor pengali. Pangkat bisa disebut jumlah atau faktor pengali. Dari sini nanti kalian bisa memahami ya. Jadi pangkat dasarnya adalah ini. Setelah itu nanti kita akan membahas tentang sifat-sifat perpangkatan. Nanti saya tuliskan rumusnya. Jadi nanti kalian sambil menyimak video ini sambil di stop ya. Nanti silahkan kalian catat atau bisa di save nanti di offline ya. Di offline video itu bisa juga. Jadi nanti kalian bisa mencatat dan bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang nanti akan saya berikan. Oke, next kita lanjut. Saya hapus ini. Kita masuk ke sifat-sifat ya. Kita masuk di sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama itu jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya ditambah. Seperti ini. Jadi contohnya 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4. 2 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Seperti ini. Seandainya kalian nanti kok tanya,
Jika A nya beda, jadi tidak A kali A pangkat M dikali B pangkat M, gimana nanti hasilnya? Itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini mungkin kalian sudah paham ya. Yang kedua A pangkat M per A pangkat N. Tadi dikali, sekarang dibagi. Kalau dibagi jadi kurang, M dikurangi N. Dengan catatan M itu harus lebih besar dari N. Itu nanti pangkatnya adalah bulat positif. Contohnya seperti ini, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan, berarti 2, 5 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, seperti ini. Ini sifat kedua. Mungkin kalian bisa memahami ya. Nanti silahkan dicatat juga. Kita lanjutkan di sifat ketiga. Di sifat ketiga ini nanti adalah pangkat yang dikalikan. Jadi ada A pangkat M kali N. Nah, ini dikurung, berarti A M kali N. Seperti itu. Berarti sama dengan berapa? Ya tetap dikalikan. Nah, contohnya ini. Seandainya saya punya angka 5 pangkat 3. Di sini pangkat 2 sama dengan berapa? Berarti menjadi 5 3 dikali 2. Berarti sama dengan 5 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 5 pangkat 6. Itu adalah sifat ketiga. Selanjutnya kita akan membahas tadi jika bukan A, jadi A nya ini beda, bukan A dan A tapi A dan B seandainya itu, atau A dengan Z. Itu gimana? Nah, seperti ini. Sifat keempat. Sifat keempat, jika ada A pangkat N dikali B pangkat N, itu bagaimana hasilnya? Hasilnya juga tetap A pangkat N kali B pangkat M. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, ini nanti gimana cara penyelesaiannya kalau beda? Contohnya seperti ini, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 seperti itu, sama dengan 2 pangkat 3, jadi 2 kali 2 kali 2 berarti sama dengan 8. Ingat ya, 2 pangkat 3 bukan 6. 2 pangkat 3 adalah 8 kali 3 pangkat 5, jadi 3 kali 3 kali 3 jumlahnya 5. Nah, nanti bisa kalian hitung, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81, 81 kali 3 243. Jadi hasilnya adalah 243. Nah, ini tinggal kalian mengalihkan. Cara mengalikannya yang paling cepat, 8 kali 2. 2 ini 200, berarti 1200. 8 kali 40 320. 8 kali 3 24. Nah, nanti hasilnya sama dengan, tinggal nambah 4 4 5 1. Seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Ini contohnya langsung saya kasih yang agak sulit, biar nanti kalian tidak mengira-ngira kok di sini kok mudah. Saya kasih yang agak sulit sedikit. Kita lanjutkan di sifat berikutnya. Nah, di sifat berikutnya itu di buku kalian nanti ada ya, di buku kalian itu ada beberapa sifat yang mungkin kalian nanti bertanya-tanya kok bisa seperti ini ya. Kita akan masuk di sifat kelima. Sifat kelima ini silahkan diperhatikan ya, nanti negatif A pangkat N sama dengan negatif A pangkat N sama dengan, nah, itu bisa jadi akan hasilnya positif jika N adalah genap.
akan negatif jika N ganjil. Seperti itu. Ini adalah nanti sebagai dasar kalian untuk mengerjakan buku paket halaman mulai halaman 7 ya, halaman 7, 8 dan seterusnya. Untuk bab awal nanti untuk halaman 5 ini insya Allah sudah bisa. Ini contohnya seperti ini. Contohnya kalau sudah seperti itu, contohnya negatif 2 pangkat 4 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Kalian mungkin sudah tahu jawabannya adalah positif. Karena apa? Karena 4 ini adalah bilangan genap. Ya, betul, nanti hasilnya adalah positif. Tapi positif berapa? 2 kali 2 positif 4 dikali ini 2 negatif 2 kali negatif 2 4 kali 4 16, hasilnya positif. Kalau ganjil pangkat 3 seandainya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan ini adalah 4 positif. Negatif 2 kali negatif 2 4 positif dikali negatif 2 4 dikali 2 8 positif. Ini 4 ini kan positif, positif kali negatif adalah negatif, jadi hasilnya adalah negatif 8. Seperti itu teman-teman semuanya untuk materi kita yang khusus untuk induknya negatif. Seperti itu untuk yang induk negatif. Sekarang saya akan menjelaskan lagi untuk sifat ke-6. Sifat ke-6 itu nanti adalah tadi kan yang negatif adalah induknya. Ini langsung saya bahas untuk yang negatif adalah pangkatnya. Jadi seandainya sifat ke-6 A pangkat negatif N, itu hasilnya akan menjadi gimana cah? Nah, seperti itu. Nah, tentunya silakan dilihat dari A pangkat negatif N ini akan berubah menjadi 1 per A pangkat N, jadi menjadi pecahan, akan menjadi pecahan. Nah, seandainya nanti di soal ada model seperti ini, kalian jangan tertipu dengan modelnya yang sulit. Ini sebetulnya mudah sekali, yaitu A pangkat N. Seperti itu. Jadi A pangkat N. Nah, silahkan perhatikan contohnya. Perhatikan contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Jika nanti A pangkat negatif N yang pertama, 2 pangkat negatif 2 sama dengan, nah, ini biar nanti positif, biar positif 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Jadi hasilnya 1 per 4. Yang kedua, ini contoh 1, ini contoh 2. Seandainya ada 1 per 2 pangkat jangan 2, kita rubah 3 pangkat negatif 2. Ini sebetulnya hanya jebakan soal, tapi bisa mungkin ada di soal juga. Ini langsung kita rubah menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, seperti itu. Jadi untuk sifat ke-6 seperti itu cah. Teman-teman semuanya, ini adalah sebagai dasar nanti biar kalian nanti bisa mengerjakan. Seperti ini. Ini masih angka-angka yang genap, belum yang ganjil maupun yang belum yang pecahan dan desimal. Itu nanti kalian bisa dijelaskan lagi di video selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini saya tambah lagi mungkin 1 sifat lagi biar kalian nanti lebih plong. Sifat ke-7. Untuk sifat ke-7, seandainya ada soal A pangkat 0 sama dengan berapa,
jika pangkatnya adalah 0. Jika A pangkatnya 0, 0 itu kan dihasilkan dari pangkat yang sama, jadi besarnya sama. Jadi kita masuk lagi di sifat yang pertama tadi. Sifat yang pertama tadi adalah A M. A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A M dikurangi N. Nah, di sini M itu sama dengan N. Contohnya tadi seperti ini. Nah, M sama dengan A M kurang N. Berarti A sama dengan pangkat 0. A pangkat 0. Kalau sama seperti ini, maka kalau A pangkat 0 hasilnya adalah 1. Karena pangkatnya sama. Nah, M ini nanti kalau saya ganti N, itu juga sama saja. Hasilnya akan tetap 0. Karena N dikurangi N adalah 0. Maupun M dikurangi N sama dengan 0. Karena besarnya sama. Jadi berapapun, dari catatannya, berapapun angka pokok dan model apapun hasilnya akan tetap 1. Seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Ini contohnya nanti seperti ini, teman-teman semua. Contohnya saya ambil 1/4 pangkat 0 sama dengan negatif 512. Pangkat 0 negatif 0,357 per 0,652 pangkat 0. Hasilnya berapa? Hasilnya juga tetap 1 semua. Karena patokannya adalah pangkat 0. Seperti itu. Mungkin sedikit untuk mengulas ya. Untuk mengulas materi kita sampai sifat 7. Silakan dipahami. Nanti tugasnya selain tugas yang sudah saya share, nanti saya tambahi tugas lagi, tidak banyak, sedikit saja. Silahkan nanti dipahami betul. Kalau nanti masih kurang jelas silahkan chat via WA. Dan nanti teman-teman silahkan absen kalau sudah melihat video ini, sudah sudah subscribe dan like juga. Silahkan absen di komen ya. Jadi absen di komen. Untuk tugasnya nanti tugas teman-teman nanti 2 soal. Ini wajib ya teman-teman. Nanti saya akan membuat nanti cara absen kalian, absensi di video ini kalian nanti komen. Jadi komennya terkait dengan materi kita nanti ditulisi SMP. Seandainya kalian SMP 1 gitu aja ya. Jadi namanya jadi nanti hadir SMP 1, hadir SMP 4, hadir SMP IT, seperti itu. Jangan lupa dipahami betul untuk materi pertemuan pertama ini untuk kelas 9 ya. Jadi nanti kalau kurang jelas silahkan ditanyakan. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar walaupun di tengah-tengah badai pagebluk seperti ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu. Mudah-mudahan Indonesia
Indonesia selalu bisa sehat dan terbebas dari segala mara bahaya dan bencana. Itu aja, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.